Salam kemenangan. Kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Kalaupun ada di antara kita tadi malam kurang nyenyak tidurnya, bukan berarti kita tidak dijagai, tidak disertai oleh Tuhan. Karena itu mengawali hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Baik, saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian, Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Haleluya. Kita terus mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu mari kita bersyukur, kita katakan kepada Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kalau hari ini kembali Engkau berikan kesempatan untuk bernafas, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dan kehidupan yang terus Engkau karuniakan bagi setiap kami. Mengawali hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kami memuji, menyembah Engkau, kami memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami bergantung hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada pribadi kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu kami mengerti, tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tibalah saatnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita jangan pernah mengabaikan firman. Kita jangan menganggap firman itu remeh. Firman itu adalah kekuatan kita, saudara dikasih Tuhan. Saya ajak untuk buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai 20. Kitab Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat 19 dan ayatnya yang ke-20.
Demikian firman Tuhan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Kedatangan Kristus dinamai waktu kelegaan. Kedatangan Kristus dinamai waktu kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjadi manusia, sama seperti kita manusia berdosa, Dia punya tujuan, Dia punya rencana buat kita manusia, saudara. Dia datang ke dunia ini untuk pertama kalinya. Tujuannya apa, saudara? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa hidup kekal. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Saudara dikasih Tuhan, karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita pagi hari ini bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Dosamu dihapuskan. Yang bisa mengampuni dosa, yang bisa menghapuskan dosa, saudara, adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ketika kita meresponi pengorbanan Kristus, kedatangan Kristus yang pertama kali ke dunia ini, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan setiap kita manusia berdosa ini, saya percaya kita akan diampuni dan diselamatkan. Dan orang yang diampuni dosanya, orang yang diselamatkan, sudah dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa adalah orang yang seharusnya berbahagia. Orang yang harus sungguh-sungguh bersyukur. Dan waktu kedatangan Kristus yang pertama dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, itu adalah waktu kelegaan, saudara. Seperti yang dikatakan di sini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Sudah pasti orang yang dibebaskan, orang yang diampuni, orang yang diselamatkan, orang yang sudah dihapus dosa dan pelanggarannya, pasti lega, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, karena itu biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu kelegaan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Biarlah kita responi itu dengan apa, saudara dikasih Tuhan? Dengan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah kita menjadi orang-orang yang siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang yang siap sedia adalah orang yang hidup benar, orang yang tidak lagi diikat oleh dosa, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, orang yang sudah bebas dari dosa. Dan kiranya itu adalah kita semua, saudara dikasih Tuhan, termasuk saya. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita harus bersyukur kepadanya, karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita. Nah, waktu-waktu kelegaan itu adalah waktu-waktu di mana kita bebas dari kesesakan dan penderitaan, saudara. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini terbuka kepada siapapun, termasuk Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Apakah kita mau meresponi undangan Tuhan ini untuk mendapatkan kelegaan di dalam Kristus? Dikatakan di sini semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami
masa-masa di mana kita letih lesu dan beban berat. Saya secara pribadi harus jujur mengatakan bahwa saya seringkali alami ini. Tetapi saya tahu ketika saya mengalami hal yang seperti ini, saya tahu solusi yang saya harus lakukan adalah meresponi undangan Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan ini untuk datang kepadanya. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kelegaan. Yang berikut saudara dikasih Tuhan. Dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus sungguh-sungguh punya keyakinan dan punya pengharapan yang besar. Yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun juga. Untuk terus senantiasa kokoh, teguh, percaya, beriman, dan punya pengharapan kepada Kristus. Kalaupun kita di dunia ini masih mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, hidup dalam kesesakan, itu hanya sementara. Itu tidak lama, saudara. Karena Tuhan menjanjikan bahwa ketika Dia datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menerima hidup yang kekal, Dia menjanjikan satu kehidupan yang tidak ada lagi ratap tangis dan kertak gigi di surga nanti. Wahyu 21 ayat 4 bilang, dan Ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini satu gairah yang luar biasa, saudara, yang harus kita nampakkan dari hidup kita dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia sudah datang pertama kali, menyerahkan nyawanya, menebus kita, menyelamatkan kita. Dan Dia akan datang yang kedua kali untuk memberikan kelegaan yang kekal kepada kita. Yaitu apa, saudara? Menghapus air mata kita. Apalagi, saudara, maut tidak akan lagi menguasai hidup kita. Tidak akan ada lagi perkabungan. Yang ada adalah sukacita bersama Dia di surga yang kekal. Jadi saudara dikasih Tuhan, waktu kelegaan itu segera akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan sudah terjadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang kita sedang menyambut Dia datang kedua kali. Waktu kelegaan itu terus akan menjadi bagian milik kita dalam hidup orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk sungguh-sungguh bertobat, hidup benar di hadapan-Mu, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk dosa dan pelanggaran yang Engkau telah ampuni. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami percaya bahwa waktu kelegaan itu menjadi milik hidup setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari terus pegang tangan kami. Mari terus mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami bawa sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini, saudara dikasih Tuhan. Salam kemenangan.
Tuhan Yesus memberkati.